Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Matori, NIM 221090300092, Prodi Teknik Mesin, semester 4 di Universitas Pamulang Serang. Yang saya hormati Bapak Joni Arif, STMT selaku dosen Teknik Mesin di Universitas Pamulang Serang, dan yang saya hormati teman-teman ataupun rekan-rekan satu kelas yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi plastik injection molding. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, marilah kita memanjatkan doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Plastic injection molding. Plastik ialah salah satu bahan baku yang diperoleh melalui proses sintesis dari berbagai bahan mentah, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Plastik juga dapat dinamakan bahan organik karena terdiri dari bersenyawa-bersenyawa karbon, kecuali plastik silikon yang mengandung silisium sebagai pengganti karbon. Silisium secara kimiawi mirip dengan karbon. Plastik juga disebut sebagai bahan berstruktur makromolekuler karena bahan tersebut terdiri dari molekul-molekul yang besar. Plastic molding adalah proses pembentukan suatu benda atau produk dari plastik material plastik dengan bentuk dan ukuran tertentu yang mendapat perilaku panas dan pemberian tekanan dengan menggunakan alat bantu berupa cetakan atau mold. Mold dan plastik dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka dari itu selain perlu mempelajari molding, kita juga harus mengetahui bagaimana sifat-sifat plastik itu sendiri. Sejarah plastik injection molding saat ini seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak perusahaan molding yang berdiri di Indonesia, dari yang lokal maupun perusahaan luar negeri, seperti dari negara-negara luar, yaitu negara Jepang, India, Korea Selatan, dan yang lainnya. Molding pun beraneka ragam, mulai dari jenis injection molding, bolt mold, rotomold, transfer molding, extrusion molding. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu asal usul sejarah molding itu sendiri, meskipun kita telah lama bekerja ya di bidang molding. Tentunya mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja di bagian molding. Molding memiliki asal usul pada akhir abad ke-19, di mana pada saat itu para ahli kimia Eropa dan Amerika banyak bereksperimen dengan berbagai jenis karet dan residu. Berbagai macam karet dan residu dari campuran bahan kimia. Plastik pertama kali dibuat oleh manusia
pada tahun 1851 oleh seorang kebangsaan Inggris yaitu Alexander Parkes. Dia secara terbuka mempertunjukkan hasil penelitiannya pada tahun 1862 di pameran internasional yang berada di London. Dia menyebut materi ia dihasilkan oleh sebutan Parkines, material yang berasal dari solusioya sendiri dapat dibakar dan dibentuk serta mempertahankan bentuk saat didinginkan. Namun sayangnya pada saat ini biaya untuk menghasilkannya mahal. Selain itu hasil dari Parkisne itu mudah retak dan sangat mudah terbakar. Saat ini penggunaan material plastik sebagai kemasan dan dijumpai. Hal ini dikarenakan beberapa keuntungan seperti ringan, praktis, dapat diberi warna, dan murah jika diproduksi dalam jumlah banyak. Sebagai fungsi kemasan, plastik memiliki daya tarik tersendiri pada produk yang dikemas. Kondisi ini dikarenakan oleh orang dapat langsung melihat isinya, dapat membantu menjaga keutuhan bentuk dari isinya, dan tentunya biaya yang lebih murah. Beberapa contoh kemasan plastik yaitu kemasan berbentuk trail dan blister. Blister banyak digunakan untuk obat dan beberapa jenis permen. Untuk trail lebih banyak digunakan untuk makanan kering. Untuk pembuatannya digunakan metode thermoforming dengan sistem vakum. Pada proses ini lembaran dipanaskan kemudian dibentuk sesuai dengan cetakan. Dengan bantuan tekanan, proses pembentukannya dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti temperatur pemanasan, lama waktu pemanasan, holding time, dan tekanan. Dilihat dari sifatnya, plastik dibagi menjadi termoplastik dan termoset. Termoplastik mempunyai sifat jika dipanaskan akan menjadi plastis, dan jika terus dipanaskan sampai suhu lebih dari 200 derajat Celcius bisa mencair. Bila temperatur kemudian diturunkan atau didinginkan, material plastik akan mengeras dan dapat dibentuk kembali. Sedangkan termoset setelah diproses menjadi produk tidak dapat kembali seperti bentuk semula. Struktur polimer plastik. Semua plastik kecuali plastik silikon terdiri dari bersenyawa karbon yang membentuk molekul makro. Di samping karbon masih terdapat elemen-elemen yang terkadang di dalam plastik yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, klor, dan fluor. Oksigen dan hidrogen berasal dari bahan mentah, minyak bumi, gas, dan batu bara. Udara dan air adalah sumber dari hidrogen, oksigen, dan nitrogen, sedangkan klor dan fluor berasal dari garam-garam. Misalnya NaCl,
Fabrikasi dari plastik terdiri atas dua tahap, yakni sintesis dari persenyawa-persenyawa organik yang mampu bereaksi. Persenyawa-persenyawa tersebut berstruktur molekuler tunggal. Penyatuan molekul tunggal yang mampu bereaksi menjadi molekul makro. Substansi semacam ini umumnya disebut dengan polimer. Dalam reaksi penyatuan tersebut, beribu-ribu molekul tunggal dari monomer yang berbentuk gas maupun cair meningkatkan diri satu dengan yang lainnya menjadi satu molekul makro dari polimer yang terbentuk. Pada proses peningkatan dari dapat langsung tiga macam, yaitu polimerisasi, polikondensasi, dan polidasi. Pada polimerisasi terbentuk molekul-molekul makro yang berbentuk benang yang berbelit satu dengan yang lainnya, tampak seperti benang ruwet. Ketidaksetantruman susunan ini dinamakan dengan amorpha. Sebagai molekul-molekul makro dapat memiliki susunan teratur. Melalui proses polikondensasi pada polidasi akan diperoleh molekul-molekul makro yang tidak lagi saling membelit tetapi saling meningkatkan dari secara ekstromagnetis 3D yang seolah-olah menyerupai sebuah jala. Tempat-tempat meningkatkan diri tersebut dapat berjarak pendek maupun panjang, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa plastik terdiri dari molekul-molekul makro yang berbentuk benang. Molekul-molekul makro tersebut tersusun secara amorfik kristalik sebagian atau jaringan jala. Jenis-jenis plastik. Thermoplasts mempunyai susunan molekul benang ruwet dan tanpa ikatan. Molekul-molekul makro bersatu karena adanya gaya yang berasal dari gesekan dan belitan antara molekul. Plastik semacam ini sangat mudah mengalami deformasi atau perubahan bentuk apabila terkena gaya yang relatif kecil karena posisi-posisi molekul mudah bergeser. Susunan molekul yang semula seperti benang ruwet apabila terkena gaya akan berubah secara teratur. Searah dengan gaya. Pada temperatur ruang, gaya letak antara molekul ini relatif besar. Artinya, plastik dengan naiknya temperatur maka berkuranglah gaya letak antara molekul. Belitan molekul mengendorkan dari plastik menjadi elastis. Apabila dipanaskan lebih lanjut maka molekul-molekul makro akan mudah bergerak. Artinya plastik
menjadi lunak dan akhirnya mencair pada proses pendinginan plastik yang mula-mula berada pada keadaan cair melalui tahapan lunak dan elastisitas menjadi material keras. Perubahan keadaan ini dapat diulangi tanpa batas berdasarkan sifat kemampuan diubah melalui pemanasan tersebut. Jenis plastik ini dinamakan dengan thermoflash. Duroflash terdiri dari molekul makro yang berbentuk susunan jalan rapat Susunan jala ini terbentuk berdasarkan gaya sambung kimiawi. Gaya sambung kimiawi tersebut apabila mengalami kenaikan temperatur maka mengecil. Meskipun demikian, pada temperatur tertentu susunan jala yang rapat ini akan mengalami kerusakan, dan apabila didinginkan kembali ke temperatur semula, jala yang telah mengalami kerusakan tidak akan kembali ke susunan atau bentuk semula. Jenis plastik ini apabila dipanaskan maka sifat-sifat mekanisnya hanya mengalami sedikit perubahan. Oleh karena itu, jenis plastik ini dinamakan dengan duroflash. Duroflash dalam bahasa Yunani yaitu keras. Sebelum dilakukan pembongkaran susunan jala. Pada duroflash dan dikeraskan secara kemudian melalui pemanas atau pengurangan penurunan kekerasan yang dilakukan pengerjaan akhir. Elastomer terdiri dari molekul-molekul makro yang membentuk susunan jala yang renggang. Susunan jala yang renggang ini terbentuk berdasarkan gaya fisik, yaitu gaya gesek dan belitan, dan gaya sambung kimiawi yang terdapat pada ikatan-ikatan antara dua molekul makro. Ikatan antara dua molekul makro dapat memiliki jarak satu dengan yang lainnya relatif besar dibanding dengan duroflash. Kedua jenis itulah fisik dan kimiawi yang menentukan sifat dan elastomer, yaitu molekul-molekul makro yang tersusun dapat diluruskan dengan sebuah gaya. Apabila gaya tersebut dihilangkan maka susunan molekul-molekul makro akan kembali ke susunan semula, yaitu susunan sifat elastis seperti pada karet. Inilah yang menjadi alasan mengapa jenis plastik ini dinamakan elastomer. Tetapi meskipun demikian, apabila elastomer dipanaskan melebihi batas temperatur yang diizinkan dan kemudian didinginkan lagi, elastomer akan rusak seperti pada duroflash. Pengertian plastik molding. Mold plastik. Secara umum, pengertian plastik molding adalah proses pembentukan suatu benda atau produk dari material plastik dengan bentuk dan ukuran tertentu yang dapat perlakuan panas dan pemberian tekanan dengan menggunakan alat bantu berupa cetakan atau mold. Mold plastik pada prinsipnya adalah suatu alat atau tol yang digunakan untuk membuat komponen-komponen dari material plastik dengan sarana mesin cetak
blowing mold, compression mold, extrusion mold, transfer mold, dan injection molding. Metode blowing mold merupakan suatu metode pencetakan benda kerja berongga dengan cara meniupkan atau menghembuskan udara di dalam material. Bahan yang menggunakan cetakan yang terdiri dari dua bahan mold yang tidak menggunakan inti. Material plastik akan keluar secara perlahan, akan turun dari sebuah extruder head. Kemudian setelah cukup panjang, kedua belahan atau mold akan dijepit dan menyatu, sedangkan bagian bawahnya akan memasuki sebuah alat katup blow fin yang menghembuskan udara ke dalam pipa plastik yang masih lunak, sehingga plastik tersebut akan mengembang dan membentuk seperti berongga. Material yang sudah terbentuk akan mengeras dan bisa dikeluarkan dari mold. Hal ini dikarenakan mold dilengkapi dengan keseluruhan pendingin di dalam kedua bahan mold. Untuk memperlancar proses peniupan, proses ini dilengkapi dengan pisau pemotong plastik yang baru keluar dari extruder head. Metode compression molding thermoforming merupakan metode mold plastik di mana material plastik diletakkan ke dalam mold yang dipanaskan. Kemudian setelah material tersebut menjadi lunak dan bersifat plastis, maka bagian atas dari ideal atau mold akan bergerak turun menekan material menjadi bentuk yang diinginkan. Apabila panas dan tekanan yang ada diteruskan, maka akan menghasilkan reaksi kimia yang bisa mengeras material thermoplastic tersebut. Metode extrusion molding mempunyai kemiripan dengan injection molding, hanya ada extrusion molding ini material yang akan dibentuk akan berupa bentuk profil tentunya yang panjang. Pada prinsip juga ada bagian mesin yang berfungsi mengubah material plastik menjadi bentuk lunak, semi fluida, seperti pasta, dengan cara memanaskan dalam sebuah silinder dan memanaskan keluar dengan tekanan melalui sebuah forming, yaitu suatu lubang dengan bentuk profil tertentu. Itu akan keluar dan diterima oleh sebuah konversioner dan dijalankan atau ditarik sambil didinginkan sehingga profil yang dibentuk akan mengeras. Dan setelah mencapai panjang tentunya akan dipotong dengan pemotongan yang melengkapi mesin ekstrusi tersebut. Metode transfer molding merupakan proses pembentukan suatu benda ke dalam sebuah molding yang menutupi dari material thermosetting yang disiapkan ke dalam reservoir dan
memaksakan masuk melalui runner atau kanal ke dalam safety yang dengan menggunakan panas. Pada proses transverse molding dibutuhkan toleransi yang kecil pada semua bagian molding sehingga sangat perlu dalam pembuatan molding dikonsultasikan secara baik dengan project designer molding. Injection molding. Metode injection molding. Proses injection molding merupakan proses pembentukan benda kerja dari material composite berbentuk butiran yang ditempatkan ke dalam suatu hopper atau torong dan masuk ke dalam silinder injeksi yang kemudian didorong melalui nozzle dan passing ke dalam rongga dari mold yang sudah tertutup. Setelah beberapa saat didinginkan, mold akan dibuka dan benda jadi akan dikeluarkan dengan ekstor. Material yang sangat sesuai adalah material termoplastik, dan karena pemasangan material ini akan melunak dan sebaliknya akan mengeras lagi bila didinginkan, perubahan ini hanya bersifat fisik, jadi bukan berupa kimiawi, sehingga menggunakan untuk mendaur ulang material sesuai dengan kebutuhan material plastik. Contoh hasil produksi yang dapat dikerjakan dengan metode ini adalah bentuk gelas dan botol. Proses pengisian butiran plastik dari hopper ke dalam head oleh motor screw berputar sambil menarik butiran plastik pengisian ruang heater. Ini adalah proses pemasangan butiran plastik ke dalam heater. Setelah butiran plastik meleleh dan membentuk seperti plastik, maka plastik diinjeksikan ke dalam mold. Kita lihat di samping ini kan tertera ada gambar, mohon dilihat. Proses peniupan udara saat plastik menempel pada dinding mold seperti pada tahap kedua, maka udara dengan tekanan tertentu ditiupkan ke dalam mold. Proses pengeluaran produk-produk yang dikeluarkan setelah produk didinginkan dengan cara salah satu Castiflate membuka. Contoh plastik. PVC dihasilkan dari dua jenis bahan baku utama, yaitu minyak bumi dan garam dapur NaCl. Minyak bumi diolah melalui proses pemecahan molekul yang tersebut menjadi berbagai macam zat. Proses pembuatan PVC. Pembuatan PVC dimulai dengan persiapan bahan baku seperti PVC resin, CaCO3 dan bahan kimia lainnya. Tahapan selanjutnya meliputi proses mix bahan, ekstrusi, pendampingan
inspeksi dan finishing untuk memperoleh produk PVC jenis tertentu seperti pipa PVC jenis AW4. Proses produksi PVC pada umumnya melibatkan polimerisasi monomer vinil klorida. Proses ini dapat dilakukan melalui polimerisasi suspensi, di mana monomer vinil klorida dan air diintroduksi ke reaktor polimerisasi bersama bahan kimia tambahan untuk menginisiasi reaksi. Setelah itu dapat juga produksi lain seperti suspensi mikro dan polimerisasi. Proses pembuatan kantong plastik. Pembuatan kantong plastik menggunakan metode ekstrusi. Proses pembuatan kantong plastik. Proses pembuatan kantong plastik melibatkan beberapa tahapan yang berbeda tergantung pada jenis plastik yang diinginkan dibuat. Meskipun begitu, terdapat 4 tahap produksi yang paling umum dilakukan, yaitu injection molding, ekstrusi, thermoforming, dan juga blow molding. Proses dimulai dengan persiapan bahan baku seperti biji plastik yang memiliki bentuk berupa butiran-butiran bening dengan bahan dasar zat kimia yang disebut silil monomer. Tahap selanjutnya melibatkan proses ekstrusi dan blow molding. Pada tahap blow molding, biji plastik yang dilelehkan akan diberikan tekanan udara hingga berbentuk seperti barang yang diinginkan seperti botol, tangki, dan wadah lainnya. Selain itu, plastik kantong juga dapat dibuat dari plastik PPP dan HD yang menggunakan 100% bahan biji plastik murni. Proses ini melibatkan tahapan injection molding, ekstrusi, thermoforming, dan juga blow molding. Pada tahap blow molding, pelet plastik dimasukkan ke dalam tabung panas dan dilelehkan pada skrum secara berkelanjutan. Selanjutnya, plastik tersebut akan dibentuk menjadi pipa atau parison. Proses pembuatan plastik kantong melibatkan beberapa tahapan, meliputi persiapan bahan baku, proses ekstrusi, dan tahap akhir blow molding untuk membentuk kantong plastik. Ini adalah beberapa contoh produk plastik, yaitu ada botol plastik, plastik PVC, dan lain sebagainya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi semuanya. Demikian presentasi kali ini, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.